ini lagi ngobrol aja. Iya. Kan yang OJT yang baru ya? Iya, Ibu Iya, Bu. kami dari OJT yang baru. Kita bertiga OJT di Direktorat Utama. Mulai kapan? Dari awal Februari Bu. Di mana aja? Ya alhamdulillah sih Bu sampai sekarang senang Bu di buku, soalnya ada pembelajaran yang baru yang bisa. Gimana di buku? Menyenangkan Bu, pegawai-pegawainya ramah-ramah. Ya kan Syed? Iya, kalau jadi saya juga betah ya. Ya kayak gitu. Nah Bu, selagi Ibu ada di sini ya Bu, kami kebetulan sedikit bingung mengenai kursi dari Bu. Nah Ibu bisa belajar mana? Boleh. Silahkan duduk. Sambil ngobrol aja kan? Iya. Enak berdiri. Oh iya. Gimana? Nah begini Bu, kalau di Bithu itu tugas dan fungsinya seperti apa ya Bu? Di buku. Kalau tugas fungsinya sih secara umum kita itu menentukan atau melaksanakan kebijakan di khususnya di kehumasan dan hukum. Nah kebetulan saya di Humas Bu, kalau di Humas itu selain menulis berita, tugasnya apa aja ya? Kemarin kan baru nulis berita. Iya Bu, kebetulan saya baru nulis berita. Sebenarnya kalau di Humas itu banyak suka buka-buka portal nggak? Suka Bu? Nah selama ini baru berarti nulis di portal aja. Iya nulis di portal Bu. Kita kan punya web, punya medsos, ada apa? Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook ya. Terus berarti ada 4. Nah ini teman-teman di Humas kan selain menulis juga harus mengupdate semuanya. Oh begitu. Kalau istilahnya biar negatif ya. Masa Iya. beritanya gitu-gitu aja. Iya sih Bu. Terus yang kedua, kalian suka lihat nggak kalau mamanya ada itu yang di live Oh iya. video-video Ada pendek ya. itu juga hasil teman-teman Humas. Terus kita udah pernah belum dengar belum kalau kita punya perpustakaan? Pernah Bu, pernah dengar di perpustakaan. Iya, itu yang lola teman-teman Humas juga. Oh teman-teman Humas ya Bu. Kadang-kadang kita juga melakukan aktivitas bedah buku, undang penulis-penulis yang bagus. Iya. Aktivitasnya seperti itu. Selain itu juga kan kita juga punya ada kegiatan seperti hari ulang tahun, terus atau teman-teman punya aktivitas yang perlu diliput. Jadi kalian nanti kalau di Humas juga harus bisa meliput. Iya Bu. Terus kemudian pernah nggak kalian terima tamu? Iya. Oh ada yang visit ya Bu? Iya. Yang visit nggak hanya mahasiswa aja. Iya. Kadang-kadang DPR juga ikut-ikutan visit. Iya, Bu. Nanya itu. Terus kalian lihat nggak itu di depan sana? Ya. Itu juga kerjaan kalian. Oh iya. Terus yang di sana, yang itu suka nerima telepon, Call itu center ya? juga. Jadi kalau kita di Humas tidak cukup masalah kehumasan, kalian juga harus melihat tahu kursi kita. Iya. Jadi sederhananya kursi dari Humas itu sebagai media informasi dan juga branding dari BJKN ya Bu? Iya, bersama-sama dengan KL. Ya, seperti itu. Nah, untuk PP sendiri bagaimana Bu? Penyusunan peraturannya. Sebenarnya nggak nyusun aja sih, karena dia juga harus mendokumentasikan, memastikan bahwa peraturan yang kita punya tersosialisasi baik di internal maupun eksternal. Karena peraturan yang kita susun adalah juga mengatur kementerian lembaga. Mereka harus memastikan itu selain mensosialisasikan. Sebenarnya kita juga mengevaluasi peraturan-peraturan yang kita bikin sebenarnya implementatif enggak. Terus yang kedua, peraturan yang kita bikin pemahamannya sama nggak? Oh iya. Kan bisa aja saya mau ngatur A ternyata di teman-teman kayaknya B deh. Iya, bisa seperti Jadi itu. bisa seperti itu. Jadi itu memastikan bahwa implementatifnya sama, terus bisa dilaksanakan, berarti eksekusinya bisa. Jadi kalau PP sebenarnya lebih kalau pada saat kita menyusun, karena yang tahu bisnis masing-masing mesti namanya lelang. Pasti lelang dong. Teman-teman direktorat lelang seperti apa dia mau kebijakan terkait lelang. Tapi teman-teman PP harus bisa mengharmonisasikan baik dengan peraturan lelang maupun peraturan yang lain yang kaitannya dengan lelang. Begitu juga untuk peraturan-peraturan yang lain. Nah Bu, kalau tadi kan Subdit PP pengharmonisasian undang-undang. Saya kan OJT di Badan Hukum Ibu.
Kalau bantuan hukum itu sendiri gimana sih Bu? Di situ tadi udah dikasih apa di tempatnya. Saya baru melihat kegiatan-kegiatan pegawai yang ada di bantuan hukum. Oh, belum. Kalau bantuan hukum itu sebenarnya di situ tuh belajar banyak. Harusnya yang peraturan tadi dibikin dikuasain lah sama dia. Oh, begitu ya. Iya. Selain undang-undang. Iya, karena untuk menangani itu harus tahu peraturan. Sebenarnya sih prinsipnya kalau di bantuan hukum itu menangani perkara, tapi kita nggak 100% menangani perkara sendiri. Karena untuk perkara-perkara yang ada nuansa atau ada tuntutan ganti ruginya ditangani oleh biro advokasi. Tentunya juga berkoordinasi dengan kita. Terus kalau kita lihat, kita juga kan tusinya bermacam-macam dan kita langsung ke stakeholder. Nah, akhirnya kita juga ada pelaksanaan tugas dan fungsi yang melayani pihak ketiga sehingga menimbulkan gugatan. Wah, ternyata tugas dan fungsi dari Direktorat Hukum dan Humas itu cukup luas juga ya Bu. Jadi semakin tertarik ya, Semakin semangat. semangat. Emang kalau kita lihat itu tempat kalian belajar karena semuanya ada. Penanganan perkara kalian jadi tahu juga. Bikin peraturan tahu. Iya. Melayani di humas kan jadi gimana melayani Stakeholder ya. Jadi kita siap ya. Bersama Direktorat Hukum dan Humas kita Siap jaga aset negara.